Ya, dan bagaimana pasca penembakan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Kita bergabung dengan Yanri Subekti dari New York, Amerika Serikat. Yanri, adakah kebijakan khusus yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat pasca penembakan Donald Trump? Untuk kebijakan khusus, tadi Presiden Joe Biden telah memberikan briefing kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak pengamanan, dan meminta terutama yang bertanggung jawab pada nanti Minggu atau hari Senin besok hingga Kamis akan dilangsungkan Republican National Convention, yaitu konvensi Partai Republik di Milwaukee di negara bagian Wisconsin. Untuk mereview kembali bagaimana pengamanan pelaksanaan konvensi dari Partai Republik, di mana nantinya di sana akan membahas sejumlah agenda yang utama adalah nanti akan memutuskan siapa yang akan ditentukan atau menjadi wakil dari Partai Republik untuk maju dalam pemilihan presiden sekitar 4 bulan ke depan, dan tentunya banyak sekali tokoh-tokoh politik dari Partai Republik akan menghadiri pertemuan tersebut, sehingga Presiden Biden memberikan perhatian secara khusus pasca peristiwa kejadian tersebut, dan juga meminta FBI yang merupakan atau yang memimpin investigasi dari insiden yang terjadi tepat 24 jam yang lalu untuk segera mengungkap motif di balik itu semua. Dan Presiden Joe Biden pun dalam kesempatan tadi juga meminta agar masyarakat atau warga tidak mengambil kesimpulan ataupun memberikan berbagai informasi yang belum pasti, berharap agar FBI diberikan kesempatan untuk mengungkap motif yang hingga saat ini masih didalami oleh FBI. Dan hingga saat ini pun, tadi seperti yang disampaikan, identitas pelaku seorang remaja 20 tahun, Thomas Matthew Crooks, baru lulus SMA 2 tahun yang lalu, dan ditemukan senjata senapan laras panjang tipe AR-15 dan menggunakan ataupun menembak Trump di atas gedung yang berjarak sekitar 120 meter dari podium tempat Trump berbicara. Dan bahkan Biden pun akan melakukan investigasi secara independen. Dan ini tentunya merupakan komitmen dari pemerintah Joe Biden untuk mengungkap semua di balik itu. Dan itu beberapa fakta yang baru terungkap hingga saat ini. Dan juga yang menarik, FBI pun menemukan sejumlah materi bahan peledak di kendaraan pelaku dan juga di kediaman pelaku. Hingga saat ini pihak terkait sedang mengungkap bagaimana kondisi kejiwaan atau latar belakang dari pelaku dengan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi atau yang mengenal pelaku dan juga media sosial yang digunakan pelaku selama ini. Untuk kondisi Trump saat ini sudah membaik dan bahkan hari ini bertolak menuju ke Milwaukee, tempat digelarnya konferensi Partai Republik yang nanti di sana mungkin atau diharapkan Trump akan memberikan juga statement dan juga ikut dalam konvensi Republikan ini untuk menentukan apakah Trump akan mewakili Partai Republik maju dalam pilihan presiden yang akan digelar pada November awal mendatang. Baik, Yanri, ini artinya untuk serangan kepada Trump kemarin ini tidak mempengaruhi rencana mereka untuk berkampanye di Milwaukee pada hari ini? Iya, benar sekali. Meskipun saat ini warga Amerika Serikat merasa khawatir dan bahkan merasa ada ancaman atau teror terhadap pelaksanaan demokrasi mereka, bahkan sejumlah Senas dan juga Presiden Joe Biden sangat mengutuk atau mengecam aksi penembakan tersebut, di mana mereka mengutuk tindakan percobaan pembunuhan ini terhadap pemimpin ataupun kelompok petinggi-petinggi dari partai, terlebih calon presiden dengan posisi yang merupakan posisi tertinggi di Amerika Serikat. Sementara itu, lolosnya pelaku dengan menggunakan atau membawa senapan laras panjang dan bisa mencapai atau naik di atas gedung di lingkungan ataupun di jarak yang cukup dekat
dalam jarak atau jangkauan senjata, ini bisa lolos dari pengawasan pihak pengamanan, terutama Secret Service atau Dinas Rahasia atau Pas Pamres, sehingga peristiwa tersebut terjadi. Dan ini tentunya akan diungkap atau diselidiki motif dari peristiwa penembakan tersebut sehingga tidak terulang di kemudian hari, terlebih nanti beberapa pekan ke depan, beberapa bulan ke depan hingga November nanti akan berlangsung kampanye dari kedua kandidat, yaitu dari Partai Demokrat maupun Partai Republik untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 yang akan berlangsung awal November mendatang. Baik, Yanri mengabarkan langsung dari Amerika Serikat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, pemimpin dunia mengecam penembakan yang terjadi di kampanye calon presiden dari Partai Republik Donald Trump di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ya, kecaman termasuk juga disampaikan Presiden Jokowi melalui cuitannya di media sosial X. Melalui cuitan di media sosial X, Presiden Joko Widodo menyampaikan dirinya terkejut dan sedih atas insiden penembakan yang dialami Donald Trump, calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Jokowi mendoakan kesembuhan bagi Trump dan menegaskan segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan di dalam kehidupan berdemokrasi di seluruh dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut penembakan tersebut sebagai sebuah tragedi dan berharap Trump segera pulih. Macron juga menyampaikan dukungannya untuk rakyat Amerika Serikat. Melalui media sosial X, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyampaikan dirinya terluka atas insiden penembakan tersebut dan menyebut kekerasan dalam politik tidak bisa diterima. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyampaikan dunia harus tegas terhadap segala bentuk kekerasan yang menghalangi demokrasi dan mendoakan kesembuhan bagi Trump. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan solidaritasnya untuk bangsa Amerika dan terkejut dengan tindakan kekerasan politik yang mengerikan. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen terkejut atas insiden penembakan dan mengucapkan lekas sembuh untuk Trump dan menyampaikan bela sungkawa untuk orang-orang yang menjadi korban. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia dan istrinya terkejut dengan serangan terhadap Trump dan berdoa untuk keselamatan Trump. Kecaman juga disampaikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat berkampanye di Carabobo. Maduro menentang segala bentuk serangan terhadap Trump dan menyampaikan dukungannya kepada Amerika Serikat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut insiden penembakan tersebut sebagai kejahatan keji dan menjadi tantangan serius bagi demokrasi di dunia.